Mentang-mentang udah jadi direktur, belum jadi tukang gali kubur. Lagi kesel bang, lagi kesel. Sini Elsa, sini dulu sama Om. Sama Om. Iya bang. Apaan sih? Orang lagi serius-serius mau buka acara, kesel. Kenapa? Kamu emosi kenapa? Saudara Elsa bang. Ya Allah, sombongnya kebangetan bang. Ya orang tuh sombong pasti ada alasannya. Kenapa dia bisa sombong seperti itu, Elsa? Iya sih, sekarang dia tuh udah jadi direktur. Ya. Direktur nih, pangkatnya jadi direktur. Iya, direktur berpangkat, karirnya lagi bagus di kantornya. Duitnya banyak, tapi sombong. Nggak ada hormat-hormatnya sama yang lebih tua, bang. Ya pantes sih, tapi duitnya banyak, dia kayak gitu. Pantes. Emang kerap terjadi di kota-kota besar ya? Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Iya, dia tapi punya nggak duit gitu banyak. dong bang, dulu tuh waktu sebelum dia kayak sekarang, akhlaknya bagus. Sebelumnya dia akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Jadi sekarang begitu karirnya menanjak, akhlaknya merosot. wah, itu bagus banget itu. Nanti saya akan ceritakan kepada Bunda Nada sama Bunda Liza nih. Ini menarik banget kalau kita jadikan tema di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan? Siapa yang merosot? Merosot ini Bunda. Ada apa ini? Ada adiknya Elsa. Saudaranya Elsa tadinya itu akhlaknya baik. Terus ramah. Suka negor si Elsa. Baiklah. Sekarang pangkatnya naik, karirnya nanjak. Boro-boro ditegor, sombong banget jadinya Bunda. Waduh, lupa tuh kayaknya. Nah, menurut saya ini bagus banget dijadikan tema. Temanya adalah karir menanjak tidak berakhlak. Asik. Assalamualaikum Bunda. Bun, mapan adalah satu gambaran atas kesuksesan karir seseorang. Tanpa kerja keras, karir tak akan bisa meningkat secara pesat. Sehingga wajar saja bila saat karir terus menanjak, seseorang akan merasa begitu bangga dan bahagia. Namun Bunda, memiliki karir cemerlang juga tak akan lepas dari ujian dan godaan. Manusia bisa lupa diri, dan rasa bangga tak jarang berubah menjadi kesombongan, congkak, bahkan hilang akhlak akibat silau akan karir yang memukau. Lalu apa sebaik-baiknya akhlak yang patut dicerminkan dalam diri seorang muslim? Bunda Nada, Bunda Liza juga Bang Melki dan Ar-Rohim akan membahasnya dalam Assalamualaikum Bunda sesaat lagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Elsa, kamu siap nyanyi ya? Oh iya, mau nyanyi ya? Kamu mau di sini saya yang nyanyi? Boleh bang emangnya? Saya sih nggak boleh. Bunda yang ada di studio ini dari mana nih? Pinang Ranti, Masya Allah. Ada beberapa wajah lama nih, pernah beberapa kali kesini, alhamdulillah. Seneng ya? Pulang kayaknya. Seneng banget, makanya nonton sampai habis. Gimana bunda-bunda yang ada di rumah bisa nonton langsung ke studio kita nanti ya. Nah, seperti biasa kita akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan permasalahan kehidupan sehari-hari kita ya. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Saya Liza. Salah bang. Semuanya kesini. Oh iya. Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Nah, gimana nih Bunda Nada, Bunda Liza? Ada orang yang diberikan rezeki lebih, diberikan kesempatan menanjak karirnya, tapi kok dulunya begini jadi begitu. Oh iya, bagus dunianya tapi nggak punya akhlak itu bang. Bener, langsung aja kita bahas deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada orang dapat karir bagus, alhamdulillah, tapi kok dia malah sombong. Buang muka. Nggak bisa balik kan? Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa la tusa'ir khaddaka linnas. Wa la tamshi fil ardi maraha.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kata Allah, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oh, kalau nggak ada kita, kagak ada tuh yang namanya maulid kita nih yang nyumbang konsumsi. Bukan sombong sih, tapi justru yang begitu yang sombong. Bun, Bunda. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, kaya dan miskin itu sama. Lanjut. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia? Oh, di dalam kelebihan. Udah. Masya Allah ya. Ada orang yang terkenal di bumi, tapi ia tidak terkenal di langit. Ada juga orang yang tidak terkenal di bumi, tapi Masya Allah terkenal di langit. Siapa yang terkenal di langit, tapi tak terkenal di bumi? Ada namanya Uwais Al-Qarni. Siapa tuh Uwais Al-Qarni? Tetangga cuma tahu kalau Uwais Al-Qarni tukang penggembala kambing. Tapi kok sampai masyhur di penduduk langit? Oh, ternyata Uwais Al-Qarni begitu bakti terhadap ibunya, ingin berjumpa dengan Rasul tapi nggak tega ninggalin ibunya sendiri. Sampai Umar dibilangin sama Rasul, ya Umar, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, pintain doanya. Tuh, orang nggak terkenal di bumi tapi terkenal di penduduk langit. Tapi ada orang yang terkenal di bumi kagak terkenal di langit. Noh, Firaun. Sampai sekarang tuh bangunannya gelunjang tinggi, piramid. Pok tahu Mesir nggak, Pok? Blasononya Meruya. Itu mau ke Tanjung Priok kata ya. Sampai sekarang kita mau ngelihat makamnya aja, ngelihat jasadnya bayar mahal banget. Tuh penduduk di bumi dia terkenal sampai sekarang, tapi tak terkenal di penduduk langit. Oleh karenanya jangan kita punya rasa sifat sombong. Semuanya cuma amanah, semuanya cuma titipan. Sementara bilangin suruh pada inget mati. Janganlah menjadi orang sombong. Buat apa-apa yang harus kita banggakan. Tirulah gorengan, Bunda. Kenapa Bang gorengan? Tiap hari masuk koran tapi nggak pernah sombong. Oh iya. Iya bungkusnya ya. Bungkusnya ya Bang ya. Jadi kuat nih. Oh, tiap hari masuk gorengan nggak pernah sombong ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak nih? Boleh. Apa yang baper Ayo, tanya? nanya. Siapa? Mana nih? Nah ini nih Oh, Bunda. Senior nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini dari Majelis Taklim Ummu Solehah Pinangranti, Makassar, Jakarta Timur. Silahkan Bunda Tini. Baper Bunda, Iya. ini ponakan saya nih kan kerja di perusahaan yang terbesar. Tapi Alhamdulillah. sudah lama, tapi nggak naik jabatan, belum naik jabatan. Nih dia itu kan ditawarin dari yang atasannya nih. Tadinya diiming-imingin menjadi manajer, tapi terus dia disuruh berbuat yang enggak gitu loh, yang Seperti apa tuh? seperti membuat laporan palsu, Waduh. Oke. Terus. menyuap. Maksudnya Nguap makan. romantis ya? Menyuap. Silakan Bunda, maaf saya bercanda. Padahal yang muda-muda ini dia udah naik jabatan. Dia kan kepengen banget ya Bang ya. Terus gimana ini menyikapi hal yang seperti ini, padahal dia juga kepengen naik jabatan. Iya benar Bunda. Terima kasih loh Bunda. Bagus Terima ya. kasih. Sama-sama, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang untuk naik jabatan ada syarat-syarat tertentu tapi tidak sesuai dengan kebaikan gitu loh. Cara licik gitu untuk naik jabatan nih ya. Iya. Kita bahas setelah yang satu ini ya Bunda ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan
ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Iya, Masya Allah. menjawab pertanyaan Bunda tadi nih. Yang mana ayo? Ada Bunda yang Iya, ayo. Iya. Mukanya mirip-mirip ya Bang, soalnya ya Bang. Iya ya, matanya sama-sama dua. Iya, jadi ini dia punya adik gitu ya? Ponakan punya ponakan. Mau Iya. naik pangkat. Tapi dari bosnya itu, dari atasannya itu suruh melakukan hal-hal yang tidak baik lah pokoknya. Tapi nanti pangkatnya naik kalau dia bisa melakukan seperti itu. Ngerubah laporan. Ubah laporan. Belum lagi apalagi dia tuh tadi ya suruh Absen, bisa merubah absen. Pokoknya banyak yang dirubah tapi itu tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan lah. Iya, bohong dong ya. Bagus ya? Ih, dapat. Bagus. Kata-kata saya bagus, Bagus tuh bisa dibuat quote di media sosial. ya? Ya. M. Udah ya? Udah. Udah ya? Ya, Silakan, dibahas Bunda. ya Bang ya. Ya. Baik deh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Ya. Bunda, ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bun, Ya. jawab ya. Di Jamu Kolak di Kota Langkat, Ajib. bikin bibir ikut berdecak. Ajib. Ini ya, kalau akhlak udah meningkat, Ajib. yakin deh karir bakal bisa melonjak. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau pengen karirnya melonjak, rapihin dulu. Akhlaknya. Rapihkan dulu Betul, urusan betul. akhlak. Bunda udah sampaikan tadi bahwa akhlak itu perlu. Di antaranya pertama, jangan sombong. Yang kedua, akhlak yang harus ada supaya terjaga, yaitu jangan pernah kita berbohong. Sampaikanlah apa adanya. Jangan kita punya sifat culas. Jangan kita licik. Na'udzubillah min dzalik. Allah cantumkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan azima. Masya Allah. Itu ayat yang menggambarkan kalau orang ingin mendapatkan kemenangan yang sangat besar, maka yang pertama berkatalah yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan amalan-amalan yang baik juga. Dan insya Allah kalau sudah melakukan amalan-amalan yang baik, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Bun, Ya. Bunda, wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, Allah firmankan ayat tersebut untuk mengajarkan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan yang besar, kalau kita pengen naik jabatan, kalau kita pengen sukses dunia dan juga sukses di hari akhirat, maka pertama jujur, berkata yang baik. Kalau kita berkata yang baik, kita jujur, maka semua amalan-amalan kita pun juga akan baik. Amin. Juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah akan bisa kita mendapatkan apa tuh Bang namanya kalau naik kerjaan gitu Bang? Karir. Karirnya Karir. maka akan meningkat. Jadi kalau pengen karir meningkat, jangan culas kepada orang lain. Jangan curang kepada orang lain. Dan juga kita harus jujur pada diri kita sendiri. Orang kalau bersikap adil, orang kalau enggak culas, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah dan pasti akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi mendapatkan jabatan atau kedudukannya dengan cara menyogok ya Bunda. Kita pernah berbahas ya. Tuh, pokoknya betul-betul nih yang kedua ini adalah kita harus jujur, Bun. Ya. Bunda. Ya. Udah paling enak jujur, jujur Betul. ayam, jujur kacang hijau, jujur kacang hitam, terserah dah. Bubur. Oh iya. Bubur. Iya. Bubur Bun, tuh kalau udah jujur, kalau udah ya. mati tuh dibubur. Oh, kubur. Enggak gitu. Tadi harusnya plesetannya udah lucu. Ibu nyeletuk guyur jadi nggak lucu. Gini. Kubur. Enggak kan kalau udah mati dibubur, kubur. Oh itu diguyur. Lah, diguyur. Tega banget sih udah Iya. mati diguyur.
Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Ayo silakan. Banyak ya? Banyak. Bunda muda. Bunda Iya. muda. Bunda muda. Bunda muda. Beben, mata. Mata. Saya ngelihat loh, Beben. Begitu kamu tadi unjuk, siapa yang mau nanya? Ayo, Beben langsung gini. Gitu, Beben. Jaga mata ya. Jaga nama baik kita ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Safira dari Musola Pinang Ranti. Safina. Safira. Safira. Cuman dia cadel, jadi Safina. Umur katanya umur ditanya. Emot modus banget Bang Beben. 22 tahun. Dua-dua Bang Beben. 22 tahun. Beda 2 tahun sama Damar. Iya. Damar 20 ya? 13 Bang, 13. Bron. Iya boleh deh. Silakan. Baper nih Bun. Iya. Nah jadi kan teman saya udah ada yang kerja nih Bu. Nah terus tapi dia ada jabatan yang ingin dia incer. Tapi dia caranya nggak baik. Yaitu kayak salah satunya itu menyogok. Nah itu gimana ya kalau dapetin jabatan yang tidak halal seperti itu. Oh, Terima kasih. Baik. Tadi barusan kita bahas Iya, nih. pas banget tuh ya. Coba kita kerengin lagi deh Bunda. Kerengin. Iya, biar Biar kata alis. Kereng. dikerengin apa bahasanya? Dijelasin lagi secara detail, Ya. dikerengin. Kereng itu kan artinya yang tadinya pudar jadi dijelasin Iya, gitu dijelasin. kan. Kerang bener. Kereng kalau lagi kita makan Siput. Kerang. Bun. Ya. Bunda. Iya. Sangat berperi kemanusiaan. Kata-kata Siapa pun yang kata-kata bagus Iya saya. kata-kata Oh, bagus iya. Bang Melki ya. Masya Allah. Ada orang bertanya dia pengen naik jabatan tapi nyogok. Kalau tadi Mi modusnya masukin laporan gitu ya Mi. Ahem. Masya Allah, la'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Bahkan ada yang mengatakan ulama bahwa ingin menyogok ke pekerjaan dari mulai gajinya. Selama ia itu kerja di dalam perusahaan tersebut bisa dikatakan itu gaji haram. Makanya ada dalil mengatakan apabila seseorang diberikan suatu amanah yang bukan keahliannya, fantadhirus sa'ah, maka nantikan kehancurannya. Hancur, sehancur-hancurnya. hancur. Jadi kalau mamanya kita belum diterima di suatu perusahaan ini, kita nggak usah nyogok lah. Berarti karir kita atau rezeki kita ya ada di perusahaan sebelumnya. Iya, Gitu ya. berusaha lagi terus biar emang keterima dengan cara yang halal. Betul, rezeki sudah diatur sama yang di atas. Gitu kurang lebih ya Bunda ya. Ya, cakep. Cakep. Belum bukan pantun Bunda. Oh, iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silakan. Ayo. Yang mana nih? Yang mana? Ini ya? Boleh, Boleh, Bunda. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Winda dari Majelis Taklim Ummu Soleha Pinang Ranti. Iya Bunda. Mau pantun? Enggak, Enggak. baper Bunda. Iya. Langsung aja. Boleh, silakan. Bun, ada teman saya beberapa bulan yang lalu cerita. Alhamdulillah punya anak baik dan naik jabatan yang Ya. tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki lancar, semua berkelimpahan. Dan sekarang beberapa minggu lalu cerita lagi, dia mengeluh karena anaknya sekarang berubah akhlaknya Kepada orang tuanya. pada orang tuanya. Yang dulunya baik, setelah naik jabatan katanya berubah semuanya. Katanya sopan, dia mengerti sama orang tua. Sekarang Jadi sombong. melupakan Kemana orang tua dan anaknya di sombong. belah? Mana ini anak? Nggak hadir. Oh, Kan nggak dia cuma hadir. cerita ini seperti kasusnya Cerita, Else Bu. tadi. Iya, sama ya kayak Elsa ya. Iya. Sama. Cuman sudut pandangnya berbeda nih. Oh, tidak peri Apa- kemanusiaan. Bukan, Bunda. Bunda sama Elsa jangan-jangan saudara nih. Bukan ya? Saudara ya. Ya. Saya mau nanya, bagaimana menyikapi, menasehati anak tersebut supaya mengerti lagi akhlaknya baik lagi kepada orang tuanya. Baik. Baik, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kalau ini lebih berbahaya lagi nih, anak kepada orang tua. Iya loh. sombong loh. Lupa Ya diri Allah. jadinya ya. Mungkin anaknya itu tiba-tiba punya duit sendiri, banyak bisa beli apa-apa, seperti tidak butuh lagi Orang-orang tua, ya Allah.
Padahal amit-amit Siapa dikedok-kedok. Bang di bawah? Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Iya. Seperti Dan itu. peri keadilan. Peri keadilan. Gak adil dong, karena Nggak adil. padahal orang tua yang memberikan kebaikan, yang mendoakan Benar, bahkan, benar. tapi akhirnya tidak mendapatkan balasan dari anak yang baik gitu tuh. Ampun, ini masalahnya adalah orang tua dan anak gitu loh. Di Rusia ada pepatah yang mengatakan Asik. Bahni khandak hamdas. Apa bang? Nggak bisa diulang dong. Bahkan apa Bang? Habis ini kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mau mengingatkan buat yang baru bergabung, Bunda yang di rumah, tema kita pada pagi hari ini apa Bunda Lisa? Ya, karir menaik, menanjak, tapi tak berakhlak. Ih, bagaimana sih Basikem? Karir menanjak tapi tak berakhlak. Iya, Bunda silakan. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Inilah yang sangat disedihkan bagi orang tua. Ketika memiliki anak, orang tua paling duluan dalam mendoakan anaknya supaya sukses karirnya, berkah hartanya. Betul apa enggak? Betul. Orang tua yang paling sering angkat tangan, orang tua yang paling banyak sujudnya dalam mendoakan anak. Tiba-tiba anaknya udah jadi, udah bener, udah sukses, melupakan orang tua. Orang tua mana yang nggak sedih? Pasti semua orang tua pasti akan bersedih. Oleh karena itu kita seorang anak harus memiliki satu sifat, jangan pernah kita melupakan jasa orang tua kita. Ya, kita nggak akan pernah bisa membalas apapun yang sudah orang tua berikan kepada kita. Dengan cara apapun nggak akan pernah kita bisa membalasnya. Karena di balik kesuksesan seorang anak pasti ada doa dari orang tua. Jadi nggak pantas banget kalau anak itu lupa sama orang tua kalau dia sukses. Naudzubillah min dzalik ya. Dan pernah juga sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling bagus? Siapa sih orang yang paling cakap di dunia ini? Ternyata kata baginda Rasulullah SAW yaitu ahsanuhum khulqan. Yang paling bagus adalah di antara mereka orang yang paling bagus akhlaknya. Terutama akhlaknya kepada kedua orang tua. Tuanya. Bahkan nih Bang, surga itu ada tulisan di depannya. Surga ada tulisan di mana surga diharamkan pada 3 golongan manusia. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu silahkan saja, kecuali 3 golongan manusia. Di antaranya yang pertama, di antaranya ini uququl walidain. Anak yang durhaka sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kalau anak bikin kesel hati orang tua, anak bikin sedih hati orang tua, meskipun tidak berucap, meskipun mungkin tidak mengucapkan kalimat yang kasar, tapi dia punya sifat sombong, naudzubillah min dzalik, maka jauh dia dari pintu surga. Naudzubillah min dzalik. Bunda juga bisa kasih tahu kepada temennya, bahwa sampaikan kepada anak bahwa jangan begitu. Mama tuh selalu doa buat kamu. Mama tuh berharap kamu sukses. Jangan ketika kamu sudah sukses, kamu melupakan orang tua. Ingat loh, sukses kamu itu berkat jasa dari kedua orang tua. Betul. Ya. Orang tua mah mau makan dia belum dia mangap, anaknya kita udah mangap duluan. Iya. Dengerin anak? Mana anak? Ya paling kalau orang tua itu paling sering lupa aja, paling sering lupa sedikit seperti dia ngegendong anak. Anak ini siapa namanya? Siapa namanya? Paling suka lupa sedikit. Padahal anak sendiri ya Bang? Anak Sendiri, sendiri. padahal, Bang. Dia ngasih nama tapi suka lupa kadang. Wih lucu banget anak siapa sini gitu. Tapi nggak apa-apa lah kita maklumin ya Bunda ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Jadi sedih ya kalau ingat orang tua ya Bunda ya. Apalagi saya pernah sedih, pernah saya agak-agak apa namanya Apa Bang? beradu argumen sama orang tua saya karena saya melihat di foto perkawinan orang tua saya tidak ada foto saya. Saya gimana ya Bunda ya? Mana masa anak sendiri nggak diundang sampai kayak gitu. Tapi orang tua saya ngejelasin. Belum ada dong Kamu Bang. belum ada. Masa sih gitu. Iya. Ya udahlah ya cuma intermezzo sedikit. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan. Oh. Orang dalam. Jangan. Iya Bun, Jangan. silakan Bun. Silakan.
Salah. Damar. Baper nih Bun. Iya. Mau nanya, Iya. saya kan punya saudara. Ya. Giniin dulu Damar. Masih ada message nih. Gimana? Kumis itu Enggak Bang. dong. Kumis bang. Kumis. Ya Allah bener lidahnya pendek ke atas. Bapernya orang dalam. Baper nih Bun. Oke, silakan. Saya kan punya saudara. Ya. Saudara saya kerja di suatu perusahaan. Nah perusahaan ini tuh atasan tuh harus, bawahan harus patuh sama atasan. Heeh. Nah ketika atasan ini berbuat salah, saudara saya nih yang dikambing hitamkan. Loh, kok bisa gitu? Oh jadi Iya. zolim lah atasannya nih. Iya, dan saudara saya yang kena sanksi. Kalau kayak gitu gimana tuh Bun? Gimana ya? Aduh, maksudnya Bang, demi karir, Iya. mengkambing hitamkan Mengkambing orang. hitamkan Ini apa nih? orang. Ini di peternakan ya? Kambing hitam. Jadi ada Mengorbankan jadinya ya rata-rata di tuh. perusahaan seperti itulah ya. Kalau Ya. umpamanya bawahan ya harus hormat sama Ya, atasan. betul. Tetapi kalau atasan berbuat salah ini mengambing hitamkan Kambing hitamkan. yang Si karyawan. bawahannya gimana nih ya? Kok nggak langsung buat daripada diam? Udah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Menyikapi atasan yang zolim kepada bawahannya. Ini bukan saja membawa malapetaka untuk bawahan, untuk karyawan maksudnya, tapi bisa jadi Allah cabut keberkahannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pemimpin adalah payung Allah di muka bumi, tempat berlindung bagi tiap orang yang terzolimi. Kalau pemimpin itu amanah, adil, wajib buat kita bersyukur. Akan tetapi sebaliknya, apabila si atasan tersebut, pemimpin itu tidak adil, kayak tadi ini kan karyawan malah disuruh jadi kambing hitam. Bilangin sama bos jangan jadi kambing apa? Atasan dikit jadi sapi. Iya. Mahalan ya Mi. Ya, oleh karenanya tidak boleh kita ikuti sejauh si atasan tersebut memerintahkan kepada kezaliman. Tapi selagi atasan itu memerintahkan tentang taat, tentang yang baik-baik, maka wajib kita untuk mematuhi seorang pemimpin. Allah Ta'ala alam. Gitu Bang. Resikonya gimana tuh Bunda ya? Untuk yang dikambing hitamkan dia bisa Iya, bisa jadi kambing karirnya guling. jadi hancur. Iya, jadi Hilang juga kambing guling. kepercayaannya pasti. Iya, jadi mengorbankan orang lain kan gitu ya Bang ya? Mengorbankan orang Mengorbankan lain. orang lain demi kepentingan pribadi gitu. Bener. Makanya kata Rasul jangan diikutin. Jangan Jadi diikutin. yang namanya bawahan harus menghormati atasan. Tapi udah yang namanya atasan nggak boleh sombong. Karena di Tanah Abang atasan 10.000 3. Iya Bunda ya. Iya. Kadang-kadang malah 10.004 Bang. 10.004. Kalau belinya banyak grosiran. Bener. Ayo kakak, mari kakak. Tapi atasannya beda ya Bunda ya. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Satu lagi deh sebelum iklan nih. Siapa nih yang baper? Oh Tok, iya, silakan ya. belakang Bang. Wah ini Bunda. Bunda muda juga. Bunda ya. Oh, Calon Bunda. Oh iya, Ben. Tundukkan mata. Canda, calon bunda. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Umu Seleha Pinang Ranti. Silakan Putri. Baper nih Bun. Iya. Jadi gini Bun, sahabat saya alhamdulillah baru naik jabatan, jadi manajer marketing. Gajinya juga naik. Nah. Tapi Bun, sahabat saya cerita, kalau kerjaannya itu sekarang jadi sering meeting di luar sama klien. Nah masalahnya, kliennya itu suka ngajak meeting di tempat-tempat yang buat sahabat saya nggak nyaman. Aduh, kemana itu? Kayak di Seperti kamar di hotel, jembatan Cijantung. kayak di kamar hotel, di karaoke gitu. Oh, tempat-tempat yang begitulah pokoknya Iya. Bang. Ya. Nah, Jadi- bosnya juga bilang kayak ya udah ikutin aja maunya klien gitu kan, asal kamu jangan ikut-ikut. Oh. Nah, terus apa nih Bun yang harus sahabat saya lakuin gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini susah nih kalau Iya, umpamanya. serba salah ya. Ini adalah seorang klien loh. Klien itu adalah raja ibaratnya. Kita harus untuk mendapatkan proyek atau tender tersebut kan kita harus ngobrol sama klien kadang ya.
Menarik ya? Dan itu juga bingung juga karena kalau atasan memerintahkan kamu ke sana ya temenin tamu Tamu, gitu. bener. Cuma ternyata tempatnya bukan tempat yang semestinya. Bingung juga. Langsung dijawab aja deh Bunda. Langsung jawab aja. Langsung aja. Baik. Bahasa Rusia, Bun. Oh iya. Basi kamu. Tapi lain lagi bahasanya banyak juga tuh. Banyak. Iya. Saya kan mempelajari beberapa pepatah bahasa lain. Oh gitu ya. Iya. Baik deh. Bun. Ya. Bunda. Kalau kita pengen mendapatkan hidup yang sejahtera, maka kuncinya satu, carilah keberkahan. Yang namanya berkah itu apa sih? Al-barakatu az-ziyadatu fi kulli khairin. Az-ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah bertambah kebaikan-kebaikan. Kita kerja buat cari duit. Kalau duitnya ada di tangan kita, kalau tidak berkah, ini nanti akhirnya tidak akan membawa kepada kebaikan, tidak akan membawa kepada dekat kepada Allah. Kita kerja mau cari apa? Cari duit. Duit banyak, tidak mendapatkan keberkahan, maka akan sia-sia. Jadi niatkan ketika kita bekerja, bekerjalah dengan ketakwaan kepada Allah. Takwa, apa sih takwa? Ada 4 kategorinya. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, takwa itu khauf minal jalil. Takut sama Allah. Kerja memang kewajibannya mendengarkan, menjalankan perintah dari atasan. Betul. Tapi kalau memang sudah memerintahkan di luar dari syariat, maka yang kita takutin Allah apa atasan? Allah. Allah. Ini yang harus didahulukan. Khauf minal jalil. Takutlah kepada Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil. Mengamalkan apa-apa yang sudah Allah tuntun. Baik di dalam Al-Quran maupun juga di dalam sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menjalankan. Apa tuh diantaranya? Yang halal mana kerjain, yang haram mana jauhin. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Jadi pasti tahu yang mana yang benar, yang mana kagak benar. Ini yang kedua, wal amal bitanzil. Yang ketiga, wal qanaah. Ketiga yaitu kita punya sifat qanaah. Jangan mengejar pengen duit banyak, pengen jabatan tinggi, Iya, tapi gajinya besar, bonusnya besar, tapi kita melanggar syariat. Nah ini yang ketiga nih, wal qanaah. Kita punya sifat qanaah, terima aja. Yang penting hartanya, rezekinya halal dan thayyib. Dan yang keempat, yang harus diingat, isti'dad liyaumir rahil. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Hidup di dunia sementara. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harta kagak dibawa mati, jabatan juga kagak dibawa mati, tapi yang dibawa adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika diperintah oleh atasan temenin tamu ya, temenin mohon maaf ke tempat yang begitu-begitu Bang, Ya, maksudnya tuh tidak membuat nyaman yang lah. tidak membuat nyaman, apalagi itu ada tempat yang penuh dengan kemaksiatan, maka katakanlah tidak. wallahu a'lam bishawab. Wih, bundanya seger-seger. Jangan takut untuk menolak. Dan Ada pepatah Zimbabwe Utara nih. Nah, Apa jadi Bang? ya. Apa Di Bang? Zimbabwe Utara itu agak famous juga ya. Tenggara, Zimbabwe Utara, Tenggara gitu ya. Bombolono hipha hiphi. Kerja berdasarkan hati lebih baik daripada kerja berdasarkan kata orang. Coba Bang. Ulang Bang, saya mau catat Bang. Bombolono, hip. Bombolono hipha hiphi. Humpa humpa humpa. Jangan kemana-mana ya, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu penuh cinta. Jadi bagaimana Bunda? Menjaga keseimbangan antara akhlak dan karir nih. Akhlak dan juga karir. Satu yang kita harus yakini bahwa semua itu datangnya dari Allah. Tuh. Kerjaan datang dari Allah. Rizki datang dari Allah. Kemampuan yang kita miliki untuk kita bisa mencari nafkah, bekerja, itu datang dari Allah. Maka jangan pernah lupakan Allah. Kalau kita tidak melupakan Allah dalam setiap keadaan, maka insya Allah kita tetap akan mendahulukan bagaimana akhlak kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan tidak keluar dari tuntunan Islam. Betul. Pun demikian bekerja disejajarkan dengan keimanan. Kata Allah, qul ya'malu. Allah katakan bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun.
tapi Allah melihat. Rasul melihat, juga orang-orang mukmin pun melihat. Jadi ketika kita bekerja, kita sadari bahwa Allah melihat kita, Rasul dan para mukmin melihat apa yang kita kerjakan. Dengan begitu insya Allah bersejajar antara karir dengan akhlak yang seimbang, tentunya biar dapat rezeki yang barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Bunda. Amin. Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kekhilafan-kekhilafan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar senantiasa kami bisa menjadi hamba-Mu yang bertambah ketakwaan, bertambah sabar, bertambah syukur, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang qanaah atas segala apa yang sudah kami miliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Liza, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Arohim. Terima kasih bunda-bunda yang udah datang ke studio kami. Terima kasih ya. Terima kasih buat bunda yang ada di rumah. Kalau mau langsung datang ke studio kami, email atau DM ke Instagram ini ya. Tema juga boleh, saran juga boleh, masukan-masukannya ditunggu di sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.